Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Pria satu tangan yang mengaku sebagai Raja Iblis bertanda darah melangkah maju, dan tengkorak berdarah yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, membanjiri langit dan membunuh Su Yi. Ledakan. Su Yiyu mengepalkan tangan, hanya memblokir ledakan tengkorak itu tiba-tiba meledak menjadi kekuatan ledakan yang menghancurkan. Seluruh tubuh Su Yi terguncang mundur beberapa langkah. Berikut ini, ribuan tengkorak meledak ketika mereka datang, dan kekuatan penghancur yang dilepaskan ditumpangkan, dan Su Yi terpesona. Terus mundur. Dalam sekejap mata, aku sudah terluka. Selain itu, setelah tengkorak itu meledak, mereka melepaskan kabut darah yang mengepul, dengan kekuatan korosif yang mendominasi dan tak terbatas, terus-menerus melilit Su Yi dan mengikis kulit, dagingnya dan penjara. Bahkan jiwa dan suasana hati terpengaruh, dan terjadi halusinasi parah. Mati. Sosok Master Iblis bertanda darah bergerak dan datang ke Su Yi dari udara tipis, mengangkat satu tangan, mengepalkan 5 jari, dan menghancurkannya keras di kepala Su Yi. Tiba-tiba, sebuah jembatan Naihe muncul di kaki Su Yi. Untuk sepersekian detik, dia tampak berdiri di kedalaman hantu yang jauh tanpa akhir, dan pukulan Raja Iblis bertanda darah itu tiba-tiba gagal. Sihir luar angkasa. The Bloodline Demon Lord mengerutkan kening. Su Yi dipamerkan. Ledakan. Kabut darah yang terjerat dalam dirinya semuanya runtuh dan menghilang. Dan saat dia maju selangkah, sungai besar yang terlupakan mengalir keluar dari bawah jembatan Naihe dan bergegas menuju Raja Iblis bertanda darah. Istirahat. Saat berikutnya, sebuah kuil turun dari langit. Reinkarnasi. Ledakan. Altar itu hancur, dan sosok iblis bercorak darah itu terhuyung-huyung dan mundur. Istirahat. Tuan Iblis bertanda darah itu melonjak ke depan dengan niat membunuh, dan menembak ratusan kali dalam sekejap, memicu kekuatan penghancur yang mengerikan, menghancurkan platform reinkarnasi di satu gerakan. Ini adalah kekuatan reinkarnasi. Benar-benar tabu, menakutkan. Sayangnya, Anda belum menyempurnakan dao reinkarnasi menjadi hukum zaman, jadi Anda tidak dapat membantu kursi ini sama sekali. Tuan Iblis bertanda darah itu terlihat muram, menyeringai, dan menyerang Su Yi lagi. Namun dalam sekejap, dia menyadari ada yang tidak beres. Adegan di depannya berubah, dan dia sampai di jalan menuju kegelapan tanpa akhir. Sisi-sisinya abu-abu dan kosong. Hujan yang luar biasa dari bunga-bunga merah cerah dan bunga-bunga yang terbakar ditaburi, tampak indah dan berwarna-warni, tetapi ketika jatuh di Bloody Demon Lord, ia melepaskan kekuatan pembakaran terlarang. Raja Iblis bertanda darah hendak menghindar ketika jiwanya berdenyut-denyut, seolah-olah lehernya diikat oleh tali tak kasat mata. Ledakan. Dia berteriak keras, dan sosoknya meledak dengan kekuatan dahsyat, melepaskan diri dari ikatan tak kasat mata ini, tetapi pada saat yang sama, hujan bunga yang membara sudah turun. Cici. Tiba-tiba, Raja Iblis yang berlumuran darah itu mengeluarkan asap biru, dan kekuatan pembakaran yang mengerikan membakar seluruh tubuhnya berkeping-keping. Sialan. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia meraung, seolah putus asa. Dalam sekejap mata, dia keluar dari jalan aneh dan misterius ke seberang. Hanya saja tampilannya sudah sangat memalukan. Hal kecil, kursi ini akan memberimu wawasan, apa kekuatan dominasi yang sebenarnya. Raja Iblis bertanda darah bersiul panjang, rambutnya yang panjang berkibar-kibar dengan nyala api berwarna darah, dan seluruh pribadinya berubah. Ada garis-garis ajaib bengkok yang tak terhitung jumlahnya seperti cacing tanah di kulit, dan matanya berubah menjadi pupil berwarna darah, dan ada lubang hitam pusaran misterius di antara keduanya. Alis. Ledakan. Jubahnya menggembung, dan dunia iblis kuno terpantul di belakangnya. Ratusan juta iblis muncul di dalamnya, berteriak dan membunuh langit. Tiba-tiba, domain reinkarnasi yang ditampilkan oleh Su Yi mengalami dampak yang parah, retakan muncul di mana-mana, dan goyah. Pada saat ini, Demon Master bertanda darah tampaknya telah mengubah seseorang. Ketika sepasang mata berwarna darah membuka dan menutup, cahaya ilahi berwarna darah terbang keluar, lebih tajam dari Fei Jian, dengan kekuatan penghancur yang aneh, menebas Su Yi. Dan di antara alisnya,
Lubang hitam pusaran misterius melepaskan kekuatan menelan yang mengerikan. Ini adalah metode rahasia untuk jiwa para dewa, yang dapat dengan mudah melahap jiwa para dewa. Tiba-tiba, Su Yi mengalami ancaman fatal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi dia tidak terkejut tapi senang, dan pada saat ini, dia menembak dengan seluruh kekuatannya, tanpa keberatan sama sekali, menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menampilkan keterampilan unik kendo. Ledakan. Langit gelap, dan kekuatan penghancur yang dahsyat melonjak. Su Yi dan Raja Iblis bertanda darah bertarung dengan sengit. Meskipun dia terus-menerus terluka dan berdarah, pikirannya memasuki pencerahan aneh itu lagi, terus-menerus mengintegrasikan pengalaman dan wawasan kendo Li Fuyu, dan kekuatan kendo yang dia tunjukkan berubah dengan tenang. 1/4 jam kemudian. Ledakan. Sosok Raja Iblis bertanda darah ditekan secara paksa di lautan kesengsaraan yang tak berujung. Pada akhirnya, meskipun dia melepaskan diri, tubuhnya menjadi sedikit kabur. Kebencian. Dia meraung, berjenggot marah, dan di antara tinju, langit bergetar, semuanya runtuh, dan itu sangat kuat sehingga jantung bergetar. Tapi niat pedang reinkarnasi Su Yi, seperti kehidupan tanpa akhir, membangun alam reinkarnasi satu demi satu, dan menurunkan platform reinkarnasi, jalan ke sisi lain, dan lautan kesengsaraan, rotasi 6 jalan dan kekuatan tabu lainnya, tidak peduli bagaimana Master Iblis bertanda darah menghancurkannya, dia tidak bisa benar-benar keluar dari pengepungan. Pada akhirnya, keganasan dari Demon Master bertanda darah itu terhapus sedikit demi sedikit. Bahkan sosoknya menjadi kabur. Kekuatan reinkarnasi yang ditunjukkan oleh Su Yi menjadi semakin solid dan kokoh. Saya tidak mau. Tiba-tiba, Raja Iblis berlumuran darah mengaum tanpa batas. Suara itu masih bergema, sosoknya ambruk dengan keras, menghilang dalam hujan cahaya. Ledakan. Kekuatan reinkarnasi menghilang. Ketika Su Yi jatuh ke tanah, dia tersandung dan hampir jatuh. Dia terengah-engah, wajahnya pucat dan transparan, tubuhnya diambang kelelahan, dan pada sosok tinggi itu, ada segala macam kejutan dan tragis cedera. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan tempur Raja Iblis yang bertanda darah terlalu menakutkan, lebih kuat dari Wen Qingtian lapis pertama. Sejauh ini, Su Yi hampir tidak bisa bertahan. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika waktu berjalan sedikit lebih lama, kemungkinan besar Su Yi akan kalah pada akhirnya. Tuan Iblis yang kuat macam apa orang ini sebelum kematiannya? Su Yi tidak bisa membayangkannya. Dia tidak memikirkannya. Duduk bersila di tanah dan mulai bermeditasi dan memulihkan diri. Kali ini, butuh 3 hari bagi Su Yi untuk sepenuhnya memperbaiki lukanya. Namun, setelah perang tragis ini, panennya juga besar. Jika Anda menganggap pengalaman dan persepsi kendo Li Fuyu sebagai 100%, maka Su Yi telah mengintegrasikan hampir 40% sejauh ini. Peningkatan pencapaian kendo juga membawa Su Yi peningkatan kekuatan tempur yang signifikan. Selain itu, kognisi dan pemurnian kekuatan reinkarnasi juga telah membuat kemajuan yang signifikan, hingga kini, dao reinkarnasi yang dia kuasai secara bertahap menjadi lengkap, tanda. Jalan reinkarnasi itu tabu karena terdiri dari banyak jalan. Seperti jalan reinkarnasi, jalan sisi lain, jalan tenggelam, jalan penghakiman, jalan akhir dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, sulit untuk membayangkan betapa sulitnya untuk sepenuhnya memahami kekuatan reinkarnasi. Ini benar-benar tatanan reinkarnasi yang tertinggi dan lengkap, yang dapat menutupi masa lalu, sekarang, dan masa depan, dan diselimuti langit dan dunia. Tujuannya saat ini adalah pertama-tama meredam kekuatan reinkarnasi ke titik di mana dia bisa menjadi dewa. Dan sekarang, dia tidak jauh dari tujuan itu. Selanjutnya, Su Yi menghabiskan setengah hari lagi untuk meninjau detail pertempuran di lantai pertama dan kedua, merangkum pengalamannya. Setelah itu, saya naik ke lantai 3 Menara Dosa Kuno. Waktu terus berlalu. 3 bulan telah berlalu. Dalam 3 bulan terakhir, Su Yi melewati lantai 3, 4, 5, 6, dan 7. Setiap lantai telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tragis. Dan semakin tinggi menara jahat kuno, semakin menakutkan kekuatan lawan. Beberapa kali, Su Yi berada di ambang kekalahan,
berkeliaran antara hidup dan mati. Bahayanya tidak bisa digambarkan dengan kuas dan tinta. Dan setiap aku melewati lantai, Suyi perlu menghabiskan waktu, tenaga, dan obat ajaib untuk memperbaiki lukanya, dan juga menghabiskan waktu saat lewat melalui setiap lantai, menjadi lebih lama dan lebih lama. Namun, bagi Suyi, itu semua sepadan. Setiap latihan hidup dan mati seperti menghancurkan diri yang lama, menata kembali diri yang baru, mematahkan dan berdiri kembali, dan mencapai perubahan yang signifikan. Hingga saat ini, integrasi pengalaman Kendo Li Fuyu telah mencapai hampir 90%. Kontrol cara reinkarnasi telah mengalami transformasi yang luar biasa. Bahkan Suyi samar-samar memiliki firasat bahwa dia akan segera menjadi dewa. Satu-satunya penyesalan adalah, setelah melewati lantai 7, tidak banyak obat ajaib yang tersisa di tubuhnya, dan bahkan obat-obatan surgawi di tingkat Taijing digunakan olehnya untuk menyembuhkan lukanya. Hingga saat ini, kekuatanku berada di ambang batas yang sebenarnya, dan selanjutnya, aku harus melewati lantai 8 dan 9. Suyi merenung. Saat ini, ia sedang memulihkan diri dari cedera di lantai 8. Pada awalnya, kekuatan Kendo dan kekuatan reinkarnasinya terus meningkat, dan kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat lagi dan lagi. Namun sekarang, peningkatan ini menjadi sulit. Apakah itu kekuatan Kendo atau reinkarnasi? Itu mendekati batas, yang membuat transformasi kedua kekuatan ini sangat sulit dan lambat. Inilah hambatannya. Dan untuk benar-benar memecahkan kemacetan ini, hanya ada satu cara. Terobosan. Suyi tidak khawatir melanggar batas. Yang dia pikirkan adalah bagaimana menghadapi para dewa di lantai 8 dan 9. Sayangnya, Suyi tidak memikirkan cara yang lebih baik pada akhirnya. Hanya lihat pergerakannya. Segera, dia bangkit dan memasuki lantai 8. Pertempuran yang dibayangkan tidak segera terjadi. Di aula di lantai 8, ada seorang pria bermantel bulu dengan gaya peri. Di depan pria bermantel bulu, ada papan catur. Rekan Taois, Anda akhirnya di sini. Ketika dia melihat Suyi, pria berbaju bulu itu hanya bisa menghela nafas. Suyi sedikit mengernyit. Berbeda dari yang dia harapkan, pria bermantel bulu di lantai 8 jelas bukan anugerah. Yang mulia sudah menunggu saya. Suyi bertanya. Pria bermantel bulu itu mengusap wajahnya dan berkata, tentu saja, saya sudah lama menunggu di sini, lama sekali, sampai saya hampir lupa berapa tahun telah berlalu. Tunggu aku. Main catur. Pria berjas bulu itu berkata sambil menunjuk papan catur di depannya, ayo, main game denganku, tidak peduli berhasil atau tidak. Tidak, aku akan melepaskannya. Suyi segera berjalan dan duduk di tanah. Pria berjas bulu tampak main-main kamu sama sekali tidak mengerti situasinya, jadi kamu setuju untuk bermain catur denganku, apa kamu tidak takut? Ini jebakan. Suyi berkata dengan ringan, jika kamu tidak takut mati, kamu dapat mencoba. Pria bermantel bulu mengangkat tangannya dan ingin menamparkan Suyi, pria yang belum membangkitkan ingatan lengkap tentang reinkarnasi, berani mengancam dirinya sendiri wajah. Tapi ketika dia bertemu dengan tatapan Suyi yang dalam dan tenang, tangannya yang terangkat membeku, dia mengingat beberapa gambar yang tak tertahankan, dan segera menutupnya tanpa jejak. Tangan, terbatuk kering ayo, bermain catur. Dia menunjuk ke papan catur di depannya dan berkata ini adalah papan catur Yitian, tidak ada papan catur atau bidak catur, terlihat seperti kekacauan, tetapi sebenarnya itu tidak ada habisnya. Misteri. Saat bermain game, Anda hanya perlu memasukkan jiwa Anda ke dalamnya, dan Anda bisa merasakan misteri papan catur. Omong-omong, pria berbaju bulu itu mengangkat matanya dan menatap Suyi, ada permainan catur yang dipasang di papan ini, jika kamu bisa, hancurkan, jangan paksakan, bagaimanapun, tidak peduli menang atau kalah, aku akan membiarkanmu pergi dan membiarkanmu pergi. Suyi berkata sambil berpikir, sepertinya game ini sangat tidak biasa. Pria bermantel bulu itu tampak hati-hati, dan berkata dengan serius ini tidak biasa, itu pasti satu-satunya di dunia, kecuali kamu, tidak ada tempat kedua di dunia ini. Individu dapat melihat. Suyi mengangkat alisnya dan berkata, bahkan dewa dan Buddha pun tidak.
Pria bermantel bulu mencibir, mereka sial. Su Yi. Penghinaan yang tidak disengaja dari pria bermantel bulu itu tidak disengaja, tetapi pikiran batinnya yang sebenarnya, yang membuat penghinaan ini tampak begitu alami. Su Yi tidak bisa tidak terkejut, orang macam apa pria bermantel bulu ini, beraninya dia mengabaikan para dewa dan Buddha di matanya. Pria berjas bulu mendesak, cepatlah, setelah kamu bermain game, aku akan menyelesaikan tugas, dan mulai sekarang, aku akhirnya bisa berhenti omong kosong dari burung ini. Tempat yang rusak untuk pergi. Su Yi. Pada titik ini, dia akhirnya memutuskan bahwa pria bermantel bulu itu bukanlah dewa, dan memang sepertinya telah menunggu kedatangannya. Ini membingungkan. Siapa yang membuatmu menunggu di sini? Su Yi Dao. Kamu yang main duluan. Pria berjas bulu itu mendesak, setelah kamu bermain game, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, Anda secara alami mengerti. Hati Su Yi tergerak, mungkinkah itu kehidupan sebelumnya? Segera, dia tidak lagi ragu-ragu, meninggalkan pikirannya yang mengganggu, dan merambah ke papan catur. Ledakan. Dalam sekejap, jalan kekuasaan yang kompleks dan besar yang tak terhitung jumlahnya tercermin dalam pikiran saya, seperti semua surga, semuanya disajikan di depan saya. Misterius. Fast. Terlalu banyak. Segera, jejak jalan yang tak terhitung jumlahnya terjalin, membentuk papan catur besar yang menutupi langit dan dunia, dan jejak berbagai jalan menyebar secara vertikal dan horizontal. Tiba-tiba, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh dan terkejut. Mencakup semua jalan surga dan dunia, dan membangun permainan catur seperti itu. Bagus sekali. Hampir pada saat yang sama, jejak pencerahan muncul di benak Su Yi. Masuk ke permainan catur dan temukan cara untuk bertahan hidup. Jika tidak bisa dipatahkan, berarti gagal. Jika kamu melanggarnya, kamu bisa keluar dari game ini. Saat mengetahui hal ini, Su Yi langsung merasakan tekanan. Gunakan cara Anda sendiri untuk memecahkan permainan catur yang dibangun oleh semua surga dan 10.000 cara, ini untuk membiarkan diri Anda bertarung melawan semua dewa dan 10.000 cara. Tapi segera, dorongan tak tertahankan melonjak di hati Su Yi. Tantangan tersebut membangkitkan semangat juangnya. Kalau begitu coba. Su Yi tidak ragu lagi dan mulai beraksi. Ledakan. Ketika kekuatan jiwanya menyapu permainan catur besar, dalam sekejap, seluruh permainan catur berubah, dan lintasan surga mulai berlari, mencerminkan ada miliaran perubahan yang kompleks dan misterius. Dan semangat Su Yi hampir hilang saat ini. Memang, lintasan surga dan berbagai jalan terlalu luas, seperti misteri jalan yang tak berujung terus-menerus ditafsirkan dan diubah. Jika Anda ingin benar-benar menggunakan cara Anda sendiri untuk mengatasi misteri perubahan yang tak terhitung jumlahnya, dan menemukan cara untuk menang, itu pasti terlalu sulit. Segera, Su Yi benar-benar tenang, dan pikirannya tenang. Perjalanan waktu. Setelah 10 hari, semangat Su Yi tiba-tiba bergerak, menafsirkan kekuatan Dao yang dia kuasai, dan mulai mencoba untuk memecahkan permainan. Aula di lantai 8 sunyi senyap. Pria bermantel bulu itu duduk di sana, menatap Su Yi yang duduk di depan papan catur, tak bergerak seperti patung tanah liat, matanya terus berubah. 10 hari berlalu, Su Yi duduk diam, dan tidak ada perubahan. Pria bermantel bulu itu tidak terburu-buru. Dia telah menunggu untuk waktu yang sangat lama, begitu lama sehingga ketika dia datang ke menara jahat kuno ini, sebagian besar tokoh tingkat dewa di domain dewa belum menjadi dewa. Saat ini, dia hanya menunggu 10 hari, mengapa dia harus terburu-buru? Belum lagi, pertandingan hari ini sangat penting. Penting sampai-sampai jika terjadi kesalahan, akan berdampak besar dan tidak terduga di era sekarang ini. Terakhir kali, Li Fuyu tidak dapat mengambil alih reinkarnasi, sehingga dia tidak bisa memasuki menara jahat kuno, yang sangat disesalkan cukup sesat. Untuk menghancurkan hukum besi kuno dan modern dan menjadi pelanggar sejati. Dunia ini diselimuti tatanan dan aturan langit dan dunia, bahkan para dewa tunduk pada belenggu aturan dan ketertiban. Demikian pula, karena hukum besi yang dibentuk oleh aturan dan ketertiban, ada pantangan yang tidak dapat disentuh dimanapun di dunia, bahkan jika para dewa menyentuhnya, akhirnya ditakdirkan untuk menjadi sengsara.
Orang terlarang mengacu pada orang yang dapat melanggar hukum besi dan melampaui tabu. Eksistensi semacam ini, bahkan jika zaman berubah selama bertahun-tahun, mungkin tidak akan lahir. Dan di mata pria berbaju bulu, Li Fuyu, yang telah menyeberangi sungai panjang zaman itu, tidak diragukan lagi adalah karakter yang paling menjanjikan untuk dijadikan selundupan. Pertama, Kenshin-nya cukup murni. Kedua, kekuatan tempurnya cukup kuat untuk melanggar hukum besi dan membunuh dewa. Bahkan jika Li Fuyu tidak dapat memecahkan permainan catur di lantai 8 ketika dia menerobos menara jahat kuno, dia masih bisa menjadi orang terlarang. Lapangan adalah terobosan yang hanya bisa dimiliki oleh para pelanggar. Sayangnya, karena dia gagal memimpin reinkarnasi, Li Fuyu ditolak pada awalnya. Memikirkan hal ini, pria bermantel bulu itu merasa sangat menyesal. Tidak apa-apa, anak bermarga Su ini sama sekali tidak buruk. Pria bermantel bulu tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Su Yi lagi, dibandingkan dengan bocah ini, meskipun temperamennya agak terlalu arogan, tidak masalah dalam hal apapun. Kekuatan tempur, kekuatan atau temperamen, memang tidak lebih lemah dari Li Fuyu, atau bahkan lebih baik. Yang tidak diketahui Su Yi adalah bahwa dalam 3 bulan terakhir, semua pengalamannya dari lantai 1 hingga lantai 8 telah dihabiskan oleh pria bermantel bulu. Semua dalam semua. Sikap, keberanian, dan potensi Su Yi dalam hidup dan mati membuat para pria berbaju bulu tergerak beberapa kali. Oleh karena itu, ketika membandingkan Su Yi dan Li Fuyu, pria bermantel bulu akan membuat penilaian seperti itu. Yah, bagaimanapun juga, mereka adalah orang yang sama. Tiba-tiba, pria berjas bulu kaget dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Dia tidak lagi memikirkannya, dia mengeluarkan sejumlah kitab suci Tao dari lengan bajunya dan membacanya dengan tenang. Begitulah cara dia menghabiskan waktu selama bertahun-tahun. Jika bukan karena sutra ini, dia pasti sudah gila karena dia terlalu membosankan dan kesepian. Waktu terus berlalu. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Sudah setengah tahun sejak Su Yi memasuki pagoda jahat kuno. Di luar pagoda dosa kuno, Void Walker telah duduk di sana, memegang sarungnya, tidak bergerak, seperti batu abadi, bahkan jika tahun terkikis, itu tidak dapat mengguncangnya. Dan di laut yang jauh, dingin dan sunyi seperti sebelumnya. Makhluk misterius dari berbagai daerah terlarang juga menunggu. Tidak ada yang menunjukkan ketidaksabaran. Dunia ini seperti tua dan laut mati, mereka bisa menunggu selamanya. Namun, dibandingkan setengah tahun lalu, jumlah di wilayah laut ini lebih banyak. Kebanyakan dari mereka berasal dari daerah terlarang yang berbeda, dan mereka adalah dewa kuno, yang selamat dari peradaban zaman dulu. Ada juga 2 dewa yang berasal dari kerajaan hari abadi, dan sudah ada sekelompok dewa di dunia. Kedua dewa tersebut adalah Dewa Api Putih di belakang kuil Changsheng, dan Dewa Danau Panhu di belakang paviliun Tianjing. Baiyan Tianshan memakai baju zirah perak cerah, memegang tombak perak, berpenampilan heroik, pemberani dan tak tertandingi. Berdiri di sana auranya tidak kalah dengan mereka dari area terlarang lainnya dewa kuno. Panhu Tianshan adalah pria berjubah ungu dengan wajah kikuk dan temperamen yang tenang. Kedua dewa ini tiba 3 bulan lalu, masing-masing memimpin sekelompok dewa. Menempati suatu area dan menunggu dengan tenang. Tidak diragukan lagi, mereka juga datang untuk sesuatu di lantai 9 pagoda jahat kuno. Suasananya membosankan, tapi tidak tegang. Apakah itu kam dewa kuno dari daerah terlarang utama, atau 2 dewa dari kerajaan matahari abadi? Mereka semua tampaknya sangat sabar saat ini, dan air sumur tidak melanggar air sungai. Tapi semua orang tahu bahwa ketika badai terjadi, semua ketenangan ini akan hancur total. Pada saat itu, semua orang dari setiap faksi yang hadir akan menjadi pesaing. Pengembara yang menjaga menara kejahatan kuno akan menjadi penghalang jalan. Su Yi adalah mangsa umum. Sudah setengah tahun, sudah waktunya heboh kembali. Wu Xingke berpikir dalam hati. Awalnya, Hebo memberitahunya bahwa dia akan kembali dalam waktu 6 bulan. Tapi sekarang, tidak ada tanda-tanda. Ini membuat pengembara yang sia-sia merasa sedikit gelisah. Jika orang tua ini tidak bisa kembali ke masa lalu, dengan kekuatannya sendiri,
sulit untuk menghentikan begitu banyak lawan yang diidamkan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.